Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Foto Official. Dibuatnya video ini dikarenakan untuk penugasan mata kuliah Sistem Informasi tentang jenis-jenis memori dalam komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Fatum Marido. Digit NIM terakhir saya 286 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jenis-jenis memori komputer. Dari sekian banyaknya komponen, memori komputer adalah piranti penting untuk menyimpan dan menganalisis data. Memori dapat dibilang sebagai komponen vital karena berperan menentukan kerja dan performa perangkat komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Memori sendiri dikategorikan dalam sistem komputer berdasarkan tujuan dan kegunaan berbeda. Selain media penyimpanan, memori juga memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dan dari pengguna. Komponen ini menampung setiap instruksi dari berbagai sumber agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Lantas, apa itu memori komputer? Mungkin sudah tahu pengetahuan dasar tentang memori. Di sini akan saya jelaskan bagaimana nanti kita mengenali tentang memori komputer dengan yang pertama mengetahui pengertian memori tersebut, lalu kita berujuk ke intinya, yaitu jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu pengertian memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau kita sebut dengan CPU. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Data dalam memori merupakan angka biner dalam encode menjadi urutan-urutan tertentu atau instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Agar lebih paham, simak penjelasan yang saya jelaskan berikut. Yang pertama yaitu primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori printer diantaranya yakni ada RAM, ROM. RAM dan ROM sendiri itu merupakan kedua memori yang sangat berbeda. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari RAM tersebut. Yang memori primer, RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Yaitu yang kedua kita mulai dengan ROM. Sama halnya dengan RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatil sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua yaitu kita mengenal dengan memori sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal.
karena tidak diakses secara langsung oleh CPU, meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang. Namun, memori ini umumnya lebih lambat daripada memori printer. Berikut adalah beberapa contoh dari memori sekunder, yaitu yang pertama yaitu USB. Apa sih USB itu? USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Yaitu yang kedua yaitu dari memori sekunder sendiri, yaitu hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Yaitu yang ketiga yaitu CD atau kita sebut dengan compact disk. Compact disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Terus selanjutnya yaitu kita mengenal dengan memory cache. Memory cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memory cache yang sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Terus selanjutnya yaitu ada memori register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Sejauh ini, tentu sudah paham kan apa itu memori komputer? Mulai dari tadi pengertian, terus jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang fungsi dari memori tersebut sendiri itu apa sih? Fungsi dari memori komputer. Ada beberapa fungsi-fungsi memori komputer, yaitu sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Yaitu yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic and logic unit atau kita sebut dengan ALU. Terus yang selanjutnya, fungsi dari memori komputer sendiri yaitu menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Terus yang keempat, itu menyimpan data semua aplikasi dan cache. Terus yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data-data kita. Terus yang terakhir yaitu fungsi dari memori sendiri, yaitu menyimpan data multimedia. Selanjutnya
kita juga membahas tentang adapun fitur-fitur dari memori komputer tersebut itu apa. Yang pertama yaitu ada lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori. Apakah memori berada di dalam atau di luar, internal atau eksternal. Memori internal disebut juga dengan memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya, memori utama, cache dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat. Misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Terus yang kedua itu yang merupakan fitur-fitur dari memori komputer yaitu ada kapasitas memori. Lah, kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Jadi kalau internal byte atau word, kalau eksternal itu dalam bentuk byte saja. Semakin besar kapasitas memori, semakin besar pula kinerja perangkat komputer. Terus yang selanjutnya yaitu unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data pada internal memori. Kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal memori transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Yaitu selanjutnya kita metode aksesnya. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Karena akses yang dimaksud diantaranya yaitu ada Associative Access Method yang merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Terus yang kedua ada Direct Memory Entries, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Terus yang ketiga yaitu Random Access Method, yaitu yang merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak, yaitu secara random. Terus yang terakhir yaitu ada Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Selanjutnya yaitu kinerja memori. Secara umum, kinerja memori terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu transfer rate, memory cycle time, and access time. Apa yang dimaksud transfer rate? Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Terus yang kedua yaitu memory cycle time. Total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Terus yang ketiga yaitu access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirim menuju memori. Adapun sifat memori tersebut yaitu fitur ini memiliki perilaku fisik memori, sebut saja sebagai volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM, sedangkan non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Sekian dari saya akhiri. Selamat tinggal. Thank you for watching. Bye bye.